Henshin! Hari ini kita akan membahas kumpulan berita dan rumor terbaru dari Kamen Rider Gabu. Di garis bawahi dulu soal kumpulannya ya. Jadi pembahasan ini tuh nggak spesifik ke satu bahasan dari satu sumber aja. Kayak Terebikun doang yang kita bahas, terus Toys Catalog doang seperti yang sudah-sudah. Tapi di sini kumpulan. Karena dari kemarin beberapa berita yang keluar itu sedikit-sedikit dan agak ngacak. Jadi kita kumpulin aja dan bahas semua di satu video ini. Sebelum penayangan Kamen Rider Gabu episode ke-13 juga pastinya ya. Jadi penasaran pastinya dengan cerita berikutnya seperti apa. Banyak sekali yang menarik, jadi balasan-balasan komentar dari kalian juga sangat diharapkan setelah nonton video ini. Langsung aja disimak videonya. Pertama, langsung aja dari yang paling rame ini. Ini terkhusus buat yang udah nonton episode terbaru kemarin ya, episode 12 ya. Highlight utamanya ada di cerita saling membuka identitas antara Soma dan juga Bang Yanto, di mana mereka itu punya satu kesamaan, yaitu kehilangan ibu mereka masing-masing. Dan di momen Bang Yanto ngasih lihat foto dia semasa kecil bersama ibunya, Soma itu langsung kayak dapet efek kejut dan langsung pusing gitu kan ya. Nah, bagian ini tuh seakan kayak sengaja juga memberitahu penonton kalau Soma itu memiliki hubungan soal kejadian tersebut. Jadi mari kita explore lebih luas bahasan soal ini. Dari kalian juga udah banyak banget yang ngasih komentar soal ini. Ana juga tentu sudah baca-baca. Dan mari kita gabung dengan yang beredar di media sosial soal pembahasannya. Karena baru jadi hot topiknya itu kemarin. Makanya Ana baru bahas sekarang juga. Pertama, ada kemungkinan kalau Granyuto Serigala atau Granyuto Anjing yang menculik ibunya Bang Yanto adalah Soma. Karena jika kita lihat bagian kaki Kamen Rider Gabu, apalagi bagian telapaknya, itu telapak yang menyerupai hewan atau serigala. Atau lebih detail lagi nih ya, di bagian telapak kakinya itu seperti kayak ada shape yang mirip seperti bagian kuping dari si Granyuto Serigala atau si Granyuto Anjing ini. Jadi hot topiknya ini nih ya, yang lagi rame di media sosialnya. Nah pertanyaannya, jika itu memang benar Soma, kok bisa? Secara logis nih ya, kalau kita mikir, jika Bang Yanto itu masih kecil, Soma juga berarti masih kecil guys. Dan semasa kecil kita juga udah diperlihatkan Soma itu seperti apa bersama ibunya. Dimana mereka berdua itu disekap dan didiamkan terus ya di kamar mansion itu. Dan tidak dibiarkan keluar melihat dunia Granyuto. Soal Soma yang masih kecil tapi bisa jadi Granyuto sebesar dan semenyeramkan itu, sebelumnya kan ya jadi pertanyaan kan ya, loh kok bisa? Tapi melihat si Granyuto buaya yang beraksi di 2 episode kemarin dan wujud manusianya itu anak kecil, ya ini bisa aja dilakukan. Tapi gimana caranya tuh si Soma yang disekap terus tiba-tiba keluar ke dunia manusia guys ya. Jadi keluar dunia Granyuto aja dia itu nggak bisa, tapi ini tuh bisa sampai ke dunia manusia. Nah kalau ini tuh benar dilakukan Soma, ya udah pasti dia itu nggak sadar ya. Jadi masih kecil dan belum bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi ya sampai ini benar dan nanti diketahui sama si Bang Yanto, ya udah pasti akan membuka jalur cerita baru lagi. Kalau benar guys ya, dimana Bang Yanto ya pasti bakalan merasa terhianati sama si Soma dan akan ada rivalitas bahkan pertarungan di antara mereka berdua nih ya. Ini bisa disimpan dan akan jadi salah satu twist besar di serial Gabu. Sekali lagi kalau memang kejadian. Teori lainnya lagi, ini Ana tambahin ya. Dan ini Ana dapat dari komentar kalian. Nah, bisa aja Soma dan Bang Yanto itu satu ibu. Jadi si Buce Stomach lagi mencari manusia untuk dinikahkan sama dia. Nah, beraksilah si Granyuto Anjing ini tuh ke dunia manusia. Jadi ya ibunya Bang Yanto itu diculik dan dinikahkan paksa sama si Buce di dunia Granyuto. Baru lahirlah si Soma ya. Kalau seperti ini, identitas soal si Granyuto Anjing adalah Soma ya jadi hilang ya. Untuk teori-teori lainnya ya nggak usah repot-repot cari-cari di media sosial guys ya. Tinggal buka kolom komentar di video bahas-bahas Ana kemarin. Jadi komentarnya banyak yang bagus-bagus. Jadi Ana mau say thank you juga buat kalian-kalian semua dan juga pendapat-pendapatnya ya. Tenang sekali lagi, Ana itu selalu baca komentar kalian buat jadi feedback. Oke, untuk yang pembahasan kedua soal Kamen Rider Fram yang kita bakal bahas lagi di sini. Di bahas-bahas terakhir juga Ana cuman nebak-nebak doang ya dan buka teori menyambung sama kemunculan satu Granyuto yang mau nyolong Dark Snake dan jadi dibawa ke hadapan si Rango dan juga Grota bernama Rage 9 itu ya. Dan sekali lagi thank you juga yang udah pada nambahin di kolom komentar. Jadi Granyuto Rage 9 itu dibacanya Rage Q. Dan kalau Q-nya itu ditaruh di depan akan dibaca menjadi Q-Rage atau Kurage alias ubur-ubur. Ini Ana jadi inget Monster Unknown yang di Agito ada kan tuh ya, yang ubur-ubur. Kalau main game PS1-nya itu sering tuh ngelawan dia ya. Nah, yang artinya motif dari Granyuto ini adalah ubur-ubur. Kemarin kan Ana nebaknya di bagian kepalanya itu kayak fla puding ya, yang jadi menduga-duga juga kalau Granyuto ini yang akan menjadi Kamen Rider Fram. Apalagi pengisi suaranya itu si Kiramai Silver guys ya, yang kalau kejadian
wujud manusianya ya itu si Takamichi Cristaria ya. Ternyata di sini jellyfish toh. Tidak menutup kemungkinan tapi ya kalau Granuto 1 ini bakalan jadi Kamen Rider juga ya. Jadi ini kita ya masih nebak-nebak juga guys ya. Kita diskusi santai, kita buka teori aja. Kalau kalian lihat preview episode 13 di channel Bandai ya, preview episode 13 Gabu. Jadi bukan yang ada di akhir episode 12 ya. Kalau yang biasa di akhir episode 12 itu, atau yang biasa di akhir episode itu cuman sekitar 15 detik. Tapi kalau kalian lihat preview di channel Bandai itu lebih lama durasinya, 36 detik. Jadi kalian tuh bisa lihat si Ragekyu ini tuh dibawa sama si Langgo ke sebuah meja makan gitu, kayak meja makan bangsawan lah ya. Tapi kayak nggak diperlakukan terlalu kasar, jadi kayak ditutup gitu ya, mukanya pakai kayak kerudung gitu terus dibuka gitu. Tapi nggak diperlakukan terlalu kasar. Jadi masa sih di sini dia itu mau dijodohin sama Jeep atau Shita? Kan Granuto ini tuh bukan orang kaya. Jadi Dark Snake aja nyolong kan ya. Atau bisa aja tuh bukan meja makan guys ya. Nah ini Ana takutnya salah lihat. Tapi lebih tepatnya ini tuh meja operasi. Meja operasi Nyelf Stomach. Jadi nanti si Rango tuh bakal ngebawa si Granuto Ragekyu ini tuh ke si Nyelf untuk dioperasi dan dimodifikasi oleh si Nyelf. Jadi ini tuh kayak operasi paksa juga ya. Nanti mungkin akan dapat kemampuan baru lagi dan juga dipekerjakan paksa di bawah naungannya si Rango. Karena si Rango juga kan dari kemarin nyari apa? Nyari pekerja-pekerja yang hebat guys ya. Dan ini salah satu caranya dia. Jadi masih mau ngomongin Kamen Rider Fram, ada rumor terbaru juga. Di mana? Ini agak ngawur sih pas Anda baca guys ya, tapi Anda sampaikan aja ya. Di mana Tante Grota Stomach kabarnya yang akan hensin menjadi Kamen Rider Fram ini. Salah satu kandidatnya lah. Yang berarti si belt dari Kamen Rider Fram ini tuh bisa berganti-ganti user seperti Dread Driver di Gachard. Kalau kayak gini, masuknya bukan jadi Third Rider di Gabu dong. Iya dong ya. Tapi rider jahat yang suka muncul di pertengahan series seperti Kamen Rider Dread. Ada juga sebelumnya di Revise itu ada Demons, tapi kan ya Demons bukan rider jahat lah ya, tapi kan sempat dipakai juga sama Ortega, terus juga George ya, dan juga si Hiromi Kadota. Jadi usernya tuh ada banyak ya guys ya. Apakah Fram itu bakal penerapannya seperti itu juga? Yang logis dari kelima Stomach Family yang bisa make itu ya menurut Ame ya Tante Grota. Ya jelas lah kemampuan combatnya luar biasa. Terus ada Nyelf juga ya, itu kayaknya bisa make sama si Rango. Ya semestinya sih kelima Stomach Family ya bisa gelut guys ya, karena kan mereka juga punya wujud Granuto ya. Dan Rango nanti kalau misalkan pakai drivernya Fram ya udah seperti Gurion yang akhirnya pakai Dread Driver juga kalau di series sebelumnya. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Tapi ya masa pattern yang sama tuh ulang lagi ya. Ingat ya, ini masih rumor guys. Dan juga seiring rumor berjalan, ada update terbaru juga untuk rumor sketchnya Kamen Rider Fram. Dan yang terbaru tuh yang ini guys gambarnya. Nih, kalian lihat sendiri guys ya. Dari katalog mainan terbaru Kamen Rider Gabu, ada beberapa juga rumor yang mencuat dari sini. Katanya ini adalah katalog mainan Kamen Rider Gabu untuk bulan Desember 2024 nanti sampai ke bulan Maret 2025. Nah, apa aja yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, Kamen Rider Fram katanya akan debut di akhir-akhir bulan Desember. Ini Ana jadi inget rider-rider di Heisei Phase 2 yang baru didebutkan setelah Winter Movie itu tayang. Contohnya gimana? Ya di akhir penayangan Winter Movie-nya ya ridernya itu muncul sebagai cameo. Seperti kayak Kamen Rider Meteor yang muncul setelah creditsnya si movie Taisen Megamax. Ada tuh si Meteor beraksi gelap-gelap ya. Terus juga ada Kamen Rider Gris di after creditsnya movie Heisei Generation Final yang build sama Exit. Nah, tapi kan tahun ini Winter Movie-nya kagak ada. Iya memang, cuman di sini waktu muncul ini aja gitu ya, kayak ya sama gitu kayak sebelum-sebelumnya. Dan untuk nama beltnya ada perubahan dan update juga seiring rumornya itu berjalan. Kalau pertama itu dikuaknya dengan nama Fratsum Gear, sekarang jadinya itu Flastam Gear. Sedangkan untuk senjatanya namanya itu jadi Flame Breaker. Udah ada sketch terbarunya buat si Flame Breaker ini. Jadi seperti ini guys ya. Nah, jadi dua modenya ini tuh satu mode panah, udah jelas ya seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Dan satu lagi itu mode apa? Yaitu mode gergaji. Nah, ini unik juga nih, makanya terlihat di sketchnya kayak wah heboh banget gitu ya bentuk senjatanya ya. Tentu ya ada slot juga biar si Flam nanti ya bisa insert Gochizo untuk mengaktifasi jurus yang lebih kuatnya lagi ya. Masih bahas soal katalog mainan ini guys. Katanya Gabu Blizzard Sorbet dan juga Bitter Gabu itu akan debut di bulan Februari 2025. Kalau periode Februari ya berarti si Sorbet ini yang akan jadi super formnya si Kamen Rider Gabu. Ya udah Februari ya mau apa lagi periode segitu ya udah pasti super form. Jadi sudah ada sketch dan gambarnya juga buat si Gabu Blizzard Sorbet ini. Kira-kira seperti ini.
Jadi gambarannya kayak gambaran anak SD ya, kalau gabut di kelas nih kayak gini nih. Tapi Anda dapat lah konsepnya itu gimana. Kan sorbet, dia itu ya menyerupai ice cream dengan cone gitu kan. Nah, si cone ini nih yang paling ditonjolkan. Uniknya, si cone-cone ini tuh yang nanti seakan-akan tuh tertancap di bagian-bagian tubuhnya si Gabu. Jadi kayak tanduk armornya lah bisa dibilang. Ini unik banget loh guys, asli. Kepikiran loh sampai situ ya. Jadi ya kayak dibikin jadi lancip-lancip di bagian armornya. Jadi terlihat cukup ngeri. Apakah nanti bakalan jadi berserk form nih ya si Blizzard Sorbet ini, kita tunggu saja. Terus ada juga Frappe Gochizo yang ini kemarin katanya kan buat Kamarader Valen guys ya, dimana ya nanti si Valen yang bakal pakai si Flash Gear itu ya. Tapi kita tunggu aja kebenaran soal ini. Ada juga Evil Rider yang belum dikuak namanya yang bakalan debut di bulan Maret 2025. Dia itu bakalan menggunakan senjata berupa pistol sebagai senjata utamanya sekaligus device untuk berubah. Jadi ini mirip-mirip seperti Kamarader Dian atau Nitro Ghoul lah ya. Nah, Bitter Gabu kayaknya sih bukan dan katanya sih bukan. Ngomongin soal versi darknya Gabu yaitu Bitter Gabu, ternyata Valen juga nanti ada loh. Puyeng gak lu? Ada Dark Gabu, ada Dark Valen juga ya. Jadi kita bahas satu-satu di sini. Jadi muncul sketch baru lagi. Ini bukan Gabu Blizzard Sorbet guys ya. Bentuknya sedikit mirip-mirip memang. Tapi menurut Anda lebih keren yang ini. Nah, ini nggak tahu, masih dipertanyakan. Jadi ini tuh sketch untuk power up Gabu berikutnya atau ini tuh si Bitter Gabu. Ada yang bilang ini tuh final form Gabu lah ya. Ada yang bilang ini tuh Bitter Gabu. Jadi jangan terlalu ditelan bulat-bulat soal ini nih. Tapi soal final form juga udah sempat dibahas loh. Jadi Anda cek ke forum-forum udah ada yang sempat bahas final form. Kalau nggak salah si final form itu nanti konsepnya kayak kotak makanan gitu si Gabu teman-temannya atau healthy food. Ya sekali lagi jangan terlalu dipercaya juga ya. Nah, kalau ini Bitter Gabu, kenapa bentuknya itu bisa seperti ini guys ya. Jadi bukan cuman kayak Gabu Popin Gummy yang di repaint jadi warna gelap gitu. Nah, karena gumi utama yang bakalan digunakan ini tuh sama si Bitter Gabu adalah cola gumi guys. Pasti banyak yang tahu lah permen gumi itu ada yang rasa cola juga. Kalau kalian ke supermarket yang Yupi ada, Haribo ada. Nah itu kan ya cukup terkenal loh gumi rasa cola ya. Dan rumor terbaru bakalan ada Dark Valen juga. Namanya belum tahu apa. Kalau si Gabu kan Bitter Gabu. Nah ini ya belum tentu Dark Valen juga guys ya. Ya mungkin nanti namanya beda lagi. Cuman ini tuh versi darknya si Valen. Versi Dark Rider-nya Kamarader Valen ini infonya akan menggunakan Dark Cookie Gochizo. Padahal lebih pas menurut Anda sih Dark Chocolate nggak sih? Dimana Dark Chocolate itu rasanya kan juga cukup dominan gitu ya di rasa pahitnya. Jadi hampir-hampir mirip dengan kata bitter di Bitter Gabu yang artinya juga pahit. Nah, soal nama yang kita pertanyakan tadi kabarnya sudah ada. Katanya namanya itu Vlas. Nah, jadi di sini tuh ya probabilitas gabungan antara Valen dan juga Belas guys ya. Jadi kita tunggu juga untuk alat perubahannya apa. Kalau Bitter Gabu sih kemungkinan besar ya belt ya. Henshin Belt Gabu yang mungkin ya dimodifikasi jadi lebih dark atau gimana. Dan mungkin atau untuk si Vlas ini apakah Valen Buster yang di repaint juga jadi warna gelap ya, kita tungguin aja. Nah, apa kalian lihat juga sketch rider satu ini? Pernah lihat nih ya? Jadi ini kan rider baru ya. Jadi ini tuh female rider yang bertemakan makanan khas Jepang yaitu dango. Jadi itu loh bola-bola yang ditusuk yang warnanya itu pink, hijau sama putih. Ya kalau Indonesia apa ya? Ronde. Jadi sudah jelas ya melihat sketch ini rumornya itu mengarah kemana usernya. Siapa nih yang bakal jadi rider cewek ini? Ya ke Sachika Amane ya. Tapi yang ini katanya sih hoak ya, hoak yang ini. Cuman bikinan iseng-iseng dan terlihat banget style ridernya itu gyaru banget ya kayak si Amane. Ini kalau nggak salah yang bikin artworknya sama kayak yang bikin artwork Kamarader Flam tadi. By the way, Ana masih menentang keras Amane jadi rider. Oke, setuju? Ada apa lagi? Soal Terebikun nih guys. Jadi scan Terebikun udah ada yang keluar beberapa kemarin ya. Tapi Ana nggak bahas. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa dibahas. Karena lagi-lagi highlight itu masih di Gabuke King Foam yang belum debut. Udah berapa video juga kan Ana bahas Gabuke King Foam. Udah sampai 2 video kalau nggak salah. Jadi kita bahas cepat sekalian aja ya di video ini ya. Jadi untuk cover Terebikunnya seperti ini guys. Masih dengan Gabuke King Foam yang jadi highlight. Ada Gabu Bushial dan juga Valen Bushial Foam juga yang bakal beraksi di episode 13. Dan sepertinya jika kita beli majalah fisiknya, kita itu bisa dapat Drive Gochizo nih. Ada aksi King Foam yang lagi-lagi ya kita diperlihatkan dengan beberapa detail dan juga perspektifnya di scan kali ini. Ya seperti ini aja guys ya. Terlihat itu dia itu lagi gelut kayak di jembatan. Terus juga kayak ada yang dia itu loncat tinggi. Dan juga detail untuk si King Gochizo-nya dan juga penampakannya ketika sudah dicolok ke si Henshin Belt Gabu. Ada apa lagi teman-teman? Nah, ada wujud Granuto, Jeep, dan Shita. Dan mereka berdua itu langsung ngelawan si Gabuke King Foam. Apakah ini terjadi di episode 14, episode 15? Nah, ini baru nih ya.
Sekarang kemarin kita itu dikasih lihatnya si Kei King Foam yang lagi lawan Granuto Kepiting itu ya, kalau nggak salah ya, yang warnanya biru ya. Jadi ya bagian ini kemungkinan besar akan jadi akhir hayatnya Jeep dan Cheetah, tapi nggak tahu juga ya. Soma mungkin aja masih ngasih pengampunan lah buat dua kakak tirinya ini ya. Terlihat dari kepedulian si Soma yang mendengar Jeep dan Cheetah itu yang dipecat sama si Ranggo pas ketemu sama si Ranggo di episode 11. Ingat kan ya? Oh, jadi ada kepeduliannya lah dari si Soma ini. Nah, berarti si Gabu Kei King Foam ini yang nggak lama lagi bakalan muncul guys ya. Entah episode 14 atau episode 15 ya. Sabar aja, tenang aja. Take your time ya, seperti yang Anda bilang kemarin. Masih ada juga di sini Gabu Kei King Foam, terlihat ya si Soma ya dengan foam Popin Gaminya yang armornya itu sudah kopong, baru memasukkan si Kei King Gochizo-nya untuk berubah jadi si Kei King Foam ini guys. Nah, sepertinya ini sih bagian first hensin-nya ya. Jadi ketika dia itu udah kepepet, baru kepakailah si Kei King Foam ini ya. Ya terlihat dia itu lagi lawan agennya Jeep dan juga Cheetah, soalnya di situ yang Anda lihat warnanya biru. Walau foamnya di sini terlihat seperti raja gitu ya dan cukup bulky, tapi di situ ada bagian-bagian akrobatiknya. Jadi Ana sih ya masih ngasih rasa kekaguman Ana lah sama foam ini yang secara konsep sih benar-benar oke banget ya. Nah, ini maksud Ana ya guys ya, si Soma dengan Gabu Kei King Foam-nya lagi melawan si ini nih, apa namanya? Granuto Kepiting ini. Nah, Granuto Kepiting ini wujud manusianya itu si Yosuke Kishi. Sasori Orange ya, jadi dari Q Ranger ya. Jadi dia itu jadi guest, jadi ya musisi di episode mendatang, dan ternyata wujud aslinya ini ya, udah dikasih tahu juga sih. Terlihat juga si Soma dengan foam ini ya bisa summon Kroco, yaitu Cream Soldier yang udah Anda jelaskan waktu itu. Jadi lanjut aja kita ke yang berikutnya. Ada si Valen teman-teman ya dengan Bushel foamnya sedang beraksi melawan satu Granuto. Terlihat ini tuh kayak Granuto buaya yang kemarin ya, kok ada lagi guys ya. Dan juga terlihat dia itu berfoto bersama si Gabu Kei King Foam. Agak kurang pantas juga sih. Anda nggak terima sih kalau si Bushel foam ini jadi foam Valen terkuat setelahnya. Mending sama Domaru nggak sih? Ya Anda takutnya sih dalam jangka waktu yang lama si Valen ini ya belum dapat foam teman-teman ya. Jadi kita harus menunggu sampai si Valen Frappe Custom itu muncul. Di sini ada beberapa foam yang dikasih lihat ke kita ya. Ada Valen Domaru yang baru debut di episode 12 kemarin. Dan ternyata Pancing dan juga Kikingami itu bisa dipakai bersamaan sama si Soma ya. Dan ada Gabu Bushel foam juga. Sedikit bocoran teman-teman untuk Terebikun Gabu berikutnya. Kalian itu bisa mendapatkan Bum Bumja Gochizo teman-teman ya. Terus juga ada terlihat tuh apa tuh si Gabu kepalanya jadi ban. Ya ini ya pasti nyambung sama si Bum Bumja. Mungkin ya ketika si Soma pakai Gochizo satu ini ya. Tapi nggak tahu juga keluar di film apa enggak. Ya enggak, janganlah. Jadi nanti jadi merusak esensi ceritanya guys. Oke, itu dia untuk pembahasannya. Ana rasa sih Ana sudah semaksimal mungkin bahasnya ya, semua info-infonya guys. Jadi kita tunggu untuk info berikutnya dan juga update-update berikutnya. Jadi jangan lupa nanti hari Minggu ya episode 13 tayang bakalan dibahas seperti biasa, jadi ditunggu saja. Akan ada info-info baru apa lagi berikutnya? Ya yang paling ditunggu sih sebenarnya tetangga sebelah guys ya, yaitu Gozyuger yang sepertinya sebentar lagi akan muncul bentuk ofisialnya. Mungkin guys ya. Gabu sih masih seperti ini ya untuk infonya ya. Yang paling dekat setelah Gabu Kei King Foam debut mungkin ada info selanjutnya yang bakalan dikasih ke kita. Oke, thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe, jangan lupa diskusi di kolom komentar bawah. Oke, bye bye.